Timothy Ronald. Ini bukan nama sebuah PT, ini bukan nama sebuah produk yang kita konsumsi, atau bahkan ini bukan nama sebuah benda. Tapi ini adalah nama seorang pemuda yang berusia 20 tahunan, namun sudah memiliki kekayaan sampai 1 triliun lebih rupiah. Yang paling enak jadi orang kaya, lu mau tahu apa? Itu hidup setiap hari dengan kebebasan. Lu tidak punya anxiety. Teknofobia itu tidak akan pernah berhasil. Karena teknologi akan makan kalian semua. Gak akan ada manusia di bumi ini yang mau nyeret lu untuk kerja. Gak akan ada manusia di bumi ini yang mau ngasih lu Ferrari. Mungkin kalau misalkan bisa kita kalkulasikan dengan angka, dengan persenan, anak muda yang berpenghasilan 1 triliun rupiah itu adalah 0,00001% di negara kita. Itu sangat jarang sekali, Pak. Bahkan kalau misalkan lu mau masuk ke dunia sekalipun, itu sangat langka. Anak muda yang berpenghasilan 1 triliun itu sangat langka sekali. Dan gak banyak yang berhasil. Rata-rata mereka mencoba, gagal. Akhirnya apa? Mereka mengambil jalan aman. Ya udah, gue gak coba lagi. Itu sangat banyak sekali termasuk gue. Refleksi dari diri gue anak muda yang seperti itu. Ketika gue coba, gagal, akhirnya gue malas mengerjakan. Dan faktanya, ya udah gue gini-gini aja kan. Bahkan kekayaan gue pun belum nyampe 10 juta. Sangat jauh bandingannya kalau misalkan gue compare sama Timothy Ronald yang kekayaannya sudah nyampe 1 triliun rupiah. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu Timothy Ronald itu siapa, berarti fungsi ini videonya dibuat. Jadi dia itu adalah seorang investor, sekaligus content creator, sekaligus seorang founder akademi kripto yang sudah berhasil dalam menjalani semua pekerjaannya. Gua pribadi awalnya tuh nggak tahu kripto, tapi dengan kehadirannya dia, gue ngerti artinya kripto itu apa, saham itu apa, investasi itu apa. Apalagi partnernya itu adalah seorang profesor sekaligus dosen di mata kuliahan ekonomi. Itu tuh menurut gue sangat berkesinambungan sekali. Apalagi mereka berdua itu sangat ciamik dalam mengajari hal-hal yang berbau keuangan, bisnis, atau kesadaran kita lah. Gue rasa tuh pembelajaran yang diajarkan di sekolah tuh sangat jauh beda ya sama apa yang dia obrolkan. Gue bukan berarti membenarkan semua yang dia omongin dan menyalahkan sekolah, enggak. Tapi gue rasa ilmu itu datang dari mana aja, termasuk dari mereka berdua. Mereka berdua itu cara menyampaikannya tuh bener-bener sangat mudah dimengerti menurut gue. Kayak blak-blakan dan tongkrongan abis lah bahasanya. Gue bukan berarti mendukung ya, tapi gue rasa orang-orang kita tuh emang sadarnya digituin gitu. Sadarnya malah ngobrol seperti itu. Banyak sekali motivator ataupun influencer yang obrolan tuh sangat tinggi sekali. Kita nggak masuk gitu di otak kita, di pikiran kita, kayak bahasa lu terlalu tinggi gitu. Apalagi literasi kita tuh sangat minim gitu. Indonesia itu masuk negara literasi terminim di dunia. Karena jarang sekali anak yang suka baca, termasuk gue sendiri pun kadang gue lebih suka nonton video, game, scroll TikTok dibanding gue membaca. Dan itu sangat relate sekali sama kalian sekarang. Di sini gue mau ngomongin dampak positif adanya kehadiran Timothy Ronald dan juga partnernya yaitu Khalima Sada. Mereka punya portofolio, mereka juga punya bukti yang jelas. Gue bukan berarti sering nonton videonya gitu. Tapi kalau misalnya ada videonya lewat ya gue tonton. Dari gue pribadi ngelihat Timothy Ronald gitu, ngeliat kehadiran Timothy Ronald tuh ada dampaknya. Kayak misalkan tuh gue awalnya tuh malas temen-temen. Gue bener-bener yang namanya buat melakukan sesuatu tuh kudu ada pemantiknya ya. Banyak sekali pemantik yang gue udah tonton. Tapi setelah nonton Timothy Ronald gak tahu kenapa, gue kayak ngerasa ini relate banget sama kehidupan sekarang. Simpelnya tuh dia tuh mengajak kita untuk sama-sama berimprove sebelum nanti zaman tuh semakin canggih gitu. Sebelum lu tergerus zaman, lu persiapkan dari sekarang. Yang dapat gue simpulkan tuh seperti itu dari setiap omongan dia. Dia selalu ngomongin masa depan, dia selalu ngomongin progres. Ya emang benar, apalagi masalah duit. Kalau misalkan lu tahu episode Ferry Irwandi ngobrol sama Khalima Sada, itu tuh gue inget banget dia bilang kalau misalkan pembahasan soal duit di Indonesia itu sangat tabu sekali, sangat dihindarkan sekali. Bahkan ketika di tongkrongan ataupun di keluarga sekalipun kita menghindari. Kayak contohnya seorang anak yang butuh pembiayaan sekolah,
Atau mungkin ketika dia udah kuliah dia butuh bayar UKT, tapi orang tuanya selalu bilang aman duitnya, duit masih ada, bapak punya duit, ibu punya duit. Tapi nyatanya mereka tuh nggak punya duit. Kalau seandainya itu diomongin sama anaknya, pasti anak itu bakal ngerti kondisi keuangan ekonomi orang tuanya. Akhirnya apa? Dia mengurangi permintaan kayak sesuatu, ya game atau mungkin makanan jajanan gitu. Akhirnya tuh pasti bakal berdampak sama anaknya. Dan mereka berdua, orang tua dan anak tuh saling menghargai akhirnya. Sama kayak temen gitu. Jadi gue rasa kehadiran itu berdampak. Apalagi beberapa anak muda tuh mulai berubah menurut gue. Kalau misalkan pribadi gue tuh lambat laun mulai berubah. Gue menghargai waktu. Bahkan kalau misalkan waktu itu bisa 30 jam, gue pilih waktu itu biar gue tuh bisa berkegiatan lebih lama gitu. Jadi gue bener-bener mengerti lah gimana kita memanage waktu, memanage keuangan kita. Kita mengerti bahwasanya semuanya itu nggak bisa berleha-leha. Karena yang lu tahu sendiri kan, anak muda ini tuh masa-masa produktif harusnya, tapi dipergunakan yang nggak produktif. Lu mau produktif kapan gitu? Pas berapa tahun lagi lu bakal produktif? Menurut gue itu yang gue rasain ketika nonton video Timothy Ronald. Dan gue bukan yang fanatik banget sama Timothy Ronald, tapi gue setuju sama statement dan juga masukan dia. Karena kalau misalkan lu gak ketampar sama ini orang, lu mau ketampar sama siapa lagi gitu. Sekarang tuh yang gue pikirkan, dunia itu tuh gak perlu janji, tapi dunia itu perlu bukti. Dan bukti itu bakalan lu kasih ke orang-orang yang belum bisa ngapa-ngapain. Jadi gue rasa kehadiran itu berdampak, pembahasannya, segi bicaranya dan konseptualnya itu gue setuju banget sih apa yang diomongin sama Timothy Ronald dan partnernya Kalimas Sande. Mungkin ini aja yang bisa gue tayangkan di video kali ini. Like dan subscribe jika kalian suka, dan sampai jumpa di video berikutnya.